Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Sebelumnya ikhwani diharapkan maju. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yazalun nasu yata'akhirun hatta yu'akhirahumullah. Terus orang menerus mereka berakhir-akhir sampai mereka diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita adalah umat yang terakhir, tapi kita adalah umat yang terdepan nanti di hari kiamat. Bukan berarti kita boleh terlambat terus, la. Karena as-sabiqun al-awwalun memiliki keutamaan tersendiri di semua medan amal-amal saleh. Yang pertama melakukannya, yang pertama mempeloporinya di semua lapangan-lapangan kebaikan, maka dia akan mendapatkan keutamaan tersendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang as-sabiqun yang mendahului yang lainnya. Yang pertama kali minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikutinya. Mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena keutamaan ini. Baik. Dan memang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk bergegas-gegas, berpagi-pagi, bercepat-cepat. Baik. Fastabiqul khairat. Silakan kalian berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Pada yang demikian itu hendaknya berlomba-lomba orang yang mau berlomba-lomba. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, surga yang seluas langit dan bumi. Alayah, dan banyak sekali anjuran-anjuran untuk kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Anabidina azakumullah. Kita kembali sekedar untuk mengajak ikhwah-ikhwah untuk maju tadi. Kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, bertasbih, bertahmid, bertahlil di semua keadaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka berdiri, dalam keadaan mereka duduk, dalam keadaan mereka berbaring. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Demikian juga salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dahulu kala berdakwah dan menyampaikan dakwahnya, risalahnya dengan penuh kesungguhan, ketelatenan, sebagaimana dikatakan ballagha risalah wa adal amanah wa jahada billahi haqqa jihadi. Demikian sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban risalah. Tapi ikhwani bidina azakumullah, alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terlahir kita di tengah-tengah kaum muslimin. Ini merupakan
nikmat yang luar biasa besarnya. Kita lahir di tengah-tengah kaum muslimin, orang tua kita masya Allah muslim, mukmin, tetangga kita, saudara-saudara kita alhamdulillah. Tapi orang-orang di kampung kita adalah orang-orang muslim. Baik, ini perlu kita syukuri. Dan bentuk kesyukuran kita hendaknya menambah ilmu, mencari ilmu, dan bukan hanya sekedar mencukupkan diri dengan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Dan kita tidak cukup dengan mengikut apa yang senantiasa dilakukan oleh orang kampung kita. Kita tidak diperintahkan latah, ikut-ikutan, tapi kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk. Dan untuk mendapatkan petunjuk ini harus adanya yang namanya talabul ilm, menuntut ilmu. Dan memang yang namanya menuntut ilmu merupakan kewajiban. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Bagaimana dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia berhubungan dengan sesamanya manusia dalam muamalah-muamalahnya. Semuanya harus ada tuntunan, harus ada aturan-aturan yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan seenaknya kita. La haula wala quwwata illa billah. Perlu diketahui ikhwan fillah azakumullah, agama yang kita anut ini adalah agama yang luar biasa agungnya. Agama yang merupakan agama yang sempurna. Kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang maklum, ma'ruf, dalilnya di antara kita, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku meridai untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam ini sebagai satu agama yang dia anut, yang dia pegangi, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang-orang yang merugi nantinya di hari akhirat. Agama Islam ini adalah usalah, yakni perasaan inti dari dan saripati dari semua ajaran-ajaran Rasul yang telah ada sebelumnya. Dan agama terakhir dan agama yang sempurna. Tidak perlu lagi ada pengurangan, ada penambahan. Ada pengacakan, pemindahan sana ke sini, sini ke sana, dan seterusnya. Tidak. Agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Muhammad alaihissalatu wassalam adalah agama yang sudah sempurna, paten sudah. Dalil yang menunjukkan tentang apa yang kita katakan tadi, bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW agama yang sempurna, agama yang merupakan inti dari syariat dari seluruh ajaran-ajaran para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Kabur 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaihi Allahu yahdi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum minad din. Allah telah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini. Ma wassayna bihi Nuha, apa yang telah kami wasiatkan kepada Nuh. Jadi agama kita inilah inti dan saripati dari ajaran yang disampaikan oleh Nuh alaihi salatu wassalam. Walladzi auhayna ilaika, dan apa yang kami wahyukan kepada engkau. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Ini semuanya adalah apa? Ajaran-ajaran yang ada sebelumnya. An aqimuddin, untuk kalian menegakkan agama ini. Wala tatafarraqu fi, dan jangan kalian bercerai-berai padanya. Kabur al musyrikin ma tad'uhum ilaihi, betapa besar dan betapa berat
atas orang-orang musyrikin apa-apa yang kalian ajak mereka kepadanya, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap rasul, setiap nabi mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua rasul, semua nabi ajarannya adalah bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Ini agama kita. Ikhwani fillah azakumullah. Agama yang luar biasa. Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah memilih orang-orang siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang tertentu untuk taubat dan kembali ke jalannya. Ini sesuai dengan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu keyakinan yang harus kita yakini, bahwa agama kita adalah agama yang luar biasa sempurnanya. Dan inti serta saripati dari seluruh ajaran para nabi, ajaran Muhammad alaihissalatu wassalam. Kemudian yang kedua, bahwa Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, umat terakhir adalah Rasul yang paling mulianya, Rasul yang paling agungnya. Sebagaimana dinyatakan sendiri oleh beliau alaihi salatu wasallam, ana sayyidun waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Aku adalah penghulu, aku adalah orang pertama, orang termulia nanti di hari kiamat. Dan aku ucapkan ini bukan karena kesombongan. Baik. Bukan karena kesombongan, akan tetapi merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang termulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad manna Allahu 'alal mu'minin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan minnah. Minnah ini adalah anugerah, pemberian, keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin, sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang luar biasa besarnya untuk orang-orang yang beriman ini. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka rasulan min anfusihim, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membacakan kepada mereka ayat Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan mereka. Wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, walaupun mereka sebelumnya termasuk orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Oleh karena itu, ikhwani biddin azakumullah, setelah kita meyakini bahwa agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang luar biasa sempurnanya, dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasul yang termulia. Rasul yang termulia, dan umat ini adalah umat termulia dari sekian banyak umat. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, nahnul akhirun al-awwaluna yawmal qiyamah. Kita ini adalah umat terakhir, tapi kita adalah umat terdepan nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, ikhwani fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang teguh terhadap agama kita ini. Berpegang teguh terhadap agama kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan kalian menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan i'tisam, berlaku tegar
berpegang teguh terhadap agama ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian i'tisam, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Dan semua ikhwani fillah azakumullah, sebagaimana kita katakan bahwa ajaran yang diajarkan Rasulullah SAW adalah inti dan saripan dari seluruh ajaran-ajaran para Rasul, maka setiap Rasul mengajak umatnya untuk berpegang teguh terhadap Islam ini sesungguhnya. Semua Rasul mengajarkan dan mengajak umatnya untuk istislam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah, taib wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu yang dimaksud dengan Islam sesungguhnya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam beserta anaknya Ismail alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Rabbana, wahai Rabb kami, jadikanlah kami, saya dan anakku ini Ismail pada saat itu muslimaini laka, dua orang yang menyerahkan diri kepada engkau. Wa min dzurriyyatina, dan dari keturunan-keturunan kami ummatan muslimatan lak, umat yang menyerahkan diri kepada engkau. Dan bukan cuma mereka doa dengan doa ini, bahkan mereka mewasiatkan kepada orang-orang keturunan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan kembali tentang ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wassa biha Ibrahim banihi, dan Ibrahim mewasiatkan tentang agama ini kepada anak-anaknya, demikian juga Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih untuk kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ucapan Nuh alaihi salatu wassalam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang menyerahkan diri kepadanya. Juga ucapan Musa alaihi salatu wassalam. Ucapan Musa alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, ya qaum, qala Musa, ya qaum in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Berkata Musa alaihi salatu wassalam, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, kalau jika sekiranya kalian semuanya beriman betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala, fa alaihi tawakkalu, maka hendaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian bertawakal. In kuntum muslimin, kalau memang betul-betul kalian termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, muslim. Wala haula quwwata illa billah. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama untuk dia anut selain agama Islam ini sebagai satu anutan, sebagai satu keyakinan, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan dalam agama ini ada kemudahan yang luar biasa, enteng, sempurna, indah, dan mudah. Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, ad-dinu yusr. Agama ini mudah. Betapa tidak Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت
Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang mudahnya agama kita ini. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi. Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi ini. Ummi artinya tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Ummi artinya tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Baik, tidak bisa membaca tulisan. Ada membaca dari hafalan, Rasulullah SAW senantiasa membaca dari hafalannya. Baik, adapun membaca dari tulisan, beliau sama sekali tidak membacanya. Baik, ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ali di Sulhul Hudaybiyah, "Uktub ya Ali." Tulis ya Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Hada alladhi katabahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah. Hada ma qada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Suhail pada saat itu, jangan. Lakin uktub bismika Allahumma. Amma Rahman fala na'rifuhu. Adapun Ar-Rahman maka kami tidak mengenalnya. Akan tetapi hendaknya engkau menulis bismika Allahumma sebagaimana yang ma'ruf dinyatakan. Baik. Walhasil disuruh hapus. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala tidak mau menghapusnya. Baik. Kata Rasulullah SAW, perlihatkan yang mana itu yang mau saya hapus. Akhirnya dihapus sendiri oleh Rasulullah SAW. Seandainya beliau tahu membaca, tidak perlu ditanya mana yang mau dihapus. Baik. Demikian juga ketika ditulis Muhammadur Rasulullah, diprotes oleh Suhail pada saat itu sebagai wakil dari orang-orang musyrik kafir Quraisy pada saat itu. Jangan kau tulis Rasulullah. Lau na'lamu annaka Rasulullah ma qatalnak. Seandainya kami tahu dan kami yakin bahwa engkau adalah Rasulullah, maka kita tidak akan memerangi engkau dan kami tidak akan menghalangi engkau untuk masuk ke Mekah. Untuk masuk ke Makkah, untuk melakukan umrah pada saat itu. Hapus. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Allah Rasulullah, saya tidak mau hapus. Kata Rasulullah SAW, perlihatkan mana yang harus hapus itu. Akhirnya Rasulullah SAW menghapus sendiri Rasulullah, kemudian diganti Muhammad bin Abdullah. Baik. Itu yang dimaksudkan ummi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal Injil." Yang mereka dapati, orang Yahudi dan orang Nasara, mereka dapati termaktub dalam kitab-kitab mereka Rasulullah SAW Muhammad. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Yang dimaksud Muhammad SAW, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan menghalangi dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan dihalalkan kepada mereka perkara-perkara yang bagus. Perkara-perkara yang bagus. Kenapa? Karena di dahulu kala umat-umat ada yang mengharamkan atas mereka sendiri perkara-perkara yang bagus itu. Maka dalam umat ini perkara-perkara yang bagus tidak boleh dilarang. Bahkan Rasulullah SAW ketika mengharamkan yang namanya mengharamkan yang namanya madu. Kata Rasulullah SAW, "Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma halallahu lak tabtagi mardata azwajik." Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi perkara-perkara ini tidak lagi haraman dan tidak halal kecuali apa yang telah diharamkan dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dihalalkan adalah yang baik dan yang diharamkan adalah yang jelek dalam agama dan syariat kita ini. Wa yuhillu thayyibat wa yuharrimu 'alaihil khaba'ith wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan nabi yang mulia ini yang ada di akhir zaman ini, yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, menurunkan dan menggugurkan israhum. Al-isr ini adalah apa? At-tuqul, sesuatu yang sangat berat. Sesuatu yang sangat berat untuk dipikul. Wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan belenggu-belenggu yang pernah ada pada mereka.
belenggu-belenggu yang pernah ada pada mereka, yakni pada umat-umat sebelumnya. Ini semuanya dihilangkan dalam syariat. Syariat-syariat terdahulu berat dan sangat mengikat, membelenggu mereka. Wala haula quwwata illa billah. Ini dihilangkan. Di antara mereka tidak boleh melakukan salat kecuali di tempat-tempat ibadah mereka. Ini dihapus dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayyuma rajulin min ummati adrakatus shalah falyusalli." Siapa saja di antara umatku di mana saja mereka berada, kemudian masuk waktu salat, silahkan mereka melakukan salat. Mau dia di dalam hutan, mau dia di atas perahu di tengah-tengah lautan, mau dia di padang pasir, mau dia di mana, pokoknya masuk waktu salat, lakukan salat. Beda dengan umat-umat terdahulu, mereka tidak boleh melakukan ibadah kecuali di tempat ibadah mereka. Wala haula quwwata illa billah. Diharamkannya mereka melakukan ini dan melakukan itu. Di antara mereka ada yang keterlaluan sampai orang-orang Yahudi tidak mau mengajak makan perempuan-perempuan yang dalam keadaan haid. Mereka mengeluarkannya ke tempat tertentu untuk mereka apa? Untuk mereka biarkan sampai suci. Setelah itu mereka mau makan kembali bersama dengan istri-istri mereka. Al-aghlal, aglal belenggu-belenggu allati kanat alaihim. Falladzina amanu bihi wa azzaru, dan adapun orang-orang yang beriman kepada Rasul ini, Nabi ini, wa azzaru, dan mereka menolongnya, melindunginya, wa tabaun nur alladzi unzila ma'hu, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya. Ulaika humul muflihun, mereka-mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni rasulullah ilaikum jami'a, aku rasul untuk kalian semuanya. Ini nas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasul Muhammad alaihi salatu wasallam adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang-orang Arab tok sebagaimana pengakuan yang dia akui oleh orang-orang bodoh. Tinggi sekolahnya tapi bodoh. Wala haula illa billah. Mereka mengatakan bahwa agama Muhammad itu cuma agamanya orang-orang Arab, kita lain sendiri dan seterusnya. Nas ini menunjukkan bahwa seluruh umat manusia harus ikut dan tunduk patuh kepada Muhammad SAW setelah diutusnya beliau SAW. Dan siapa yang masih berpegang teguh dengan agama-agama terdahulu kala, baik Yahudi atau Nasrani, setelah diutusnya Muhammad SAW, maka tidak diterima lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi nafsi wa nafsi biyadihi ma yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudi wala nasrani thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ahli an-nar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang, demi yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang pun di antara umat ini mulai dari utusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun di antara umat ini, dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mendengar tentang aku dan apa yang aku bawa, kemudian dia tidak mau mengimani apa yang aku bawa ini, maka dia akan termasuk penghuni neraka. Maka dikatakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taiblau kana Musa hayyan tsumma taba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum." Seandainya Musa hidup, kemudian datang, kemudian kalian ramai-ramai mengikutinya, meninggalkan aku, maka kalian akan sesat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah azakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Orang Arabnya, orang ajamnya, semuanya harus ikut tunduk patuh dan taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Tidak ada sesembahan yang alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Yani Allah Subhanahu wa taala pemilik kerajaan langit dan kerajaan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup, dan Dialah yang mematikan. Yang menghidupkan dan mematikan. Aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi. Maka berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang ummi ini, alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yang beriman kepada Allah dan kalimatnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya kalian mendapatkan petunjuk. Maka ikhwani fillah azakumullah, di dalam agama kita ini banyak kemudahan-kemudahan.
Banyak kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani satu jiwa kecuali sesuatu yang bisa mereka pikul. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Baik. Fattaqullaha mastata'tum. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan untuk kalian lakukan, maka hendaknya kalian menjalankannya sesuai dengan kemampuan kalian. Baik. Jadi, Masya Allah, dalam abwab fiqhiyah kita dapati banyak sekali kemudahan dan keringanan dalam syariat kita. Betapa tidak? Seandainya tidak ada kemudahan dan tidak ada keringanan, maka beban dan belenggu tetap ada di umat ini. Tapi itu sudah dihilangkan, maka kemudahan luar biasa banyaknya. Kita lihat dalam masalah wudu misalnya. Wudu, tidak mampu kita wudu, maka kita tindakan tayamum. Tidak mampu tayamum, karena tidak ada air dan juga tidak ada tanah atau tidak ada sesuatu. Keras. Misalnya orang diikat, agar diikat. Diikat di borgol, di tempat yang tidak bisa dia bergerak sama sekali. Dia tidak bisa mengusap tangannya, dia tidak bisa mengusap mukanya. Walhasil dia di borgol dan dalam keadaan pakaiannya ternajisi. Masuk ke salat apa? Fattaqullaha mastata'tum. Tetap engkau wajib melakukan salat. Dalam keadaan terborgol seperti itu, terikat, dalam keadaan pakaiannya bernajis mungkin. Fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Keringan. Tidak bisa kita wudu, tayamum. Kalau tidak bisa tayamum juga, salat tanpa wudu dan tanpa tayamum. Paham ini insyaallah? Kemudahan. Orang sakit dalam keadaan berdiri mestinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Hendaknya kalian berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala, qanitin, melakukan salat, khusyuk melakukannya. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kalian diam. Wa qumu lillahi qanitin. Diam, kemudian khusyuk dalam melakukan salat, dalam keadaan berdiri. Tapi kalau kita sakit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, ketika beliau terkena bawasir, penyakit, kata Rasulullah SAW, salli qaiman, salat kali engkau dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa jalisan. Kalau engkau tidak mampu, maka silakan duduk. Kalau engkau tidak mampu, fa ala jambin. Riwayat yang lain fa mustalqiyan, yang terlentang. Intinya, kapan-kapan kita tidak mampu untuk melakukan ini dan ini dan ini, yang kita lakukan apa yang kita mampu. Sebagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum. Apa yang aku perintahkan untuk kalian lakukan, maka hendaknya kalian melakukan apa yang bisa kalian lakukan. La haula wala quwwata illa billah. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan, bu'itsu bil hanifiyyati samhah. Aku telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang lurus dan penuh kasih sayang. Penuh banyak keringanan, penuh banyak kemudahan-kemudahan. Maka dalam safar kita dituntunkan untuk menjamak salat atau mengqasar salat. Wala haula illa billah. Banyak keringanan. Demikian juga kalau kita puasa di bulan Ramadan, kemudian kita sakit, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Demikian juga kita ada dalam puasa, kemudian kita safar, sementara masyakkah ada pada kita. Masyakkah ini kesusahan. Ada pada kita ketika kita melakukan puasa tersebut, maka silahkan kita berbuka puasa untuk berikutnya kita ganti di hari-hari yang lain. Setelah kita mampu. Perintah untuk melakukan perang misalnya. Apalagi kalau nafirul am, mobilisasi umum, semua diajak untuk berperang. Ternyata orang yang memiliki uzur tidak mendapatkan kewajiban ini. Orang yang buta,
bagaimana bisa dia berperang? Orang yang cacat, bagaimana bisa dia berperang? Orang yang sakit, orang yang sudah tua renta, bagaimana bisa dia berperang? Maka gugur dari mereka kewajiban-kewajiban ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim." Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda. Tidak ada dosa atas orang-orang yang lemah. Baik. Al-du'afa, orang lemah karena tuanya. Wala 'alal marda, dan juga tidak ada dosa atas orang-orang yang sakit. Walladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Dan juga tidak ada dosa bagi orang-orang yang memang tidak mampu untuk keluar, dia sehat. Sementara perjalanan untuk berperang sangat jauh. Sementara dia tidak bisa dan tidak memiliki perbekalan untuk melakukan perjalanan. Kalau dia jalan kaki tok saja, maka dia akan mati di perjalanan. Maka dikatakan jangan berangkat. Tunggu sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk engkau. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk engkau. Atas mereka, idza nasahu lillahi wa rasulih, kalau mereka berlaku berlaku jujur memang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memang ikhwani fillah azakumullah, semua kita ini pembahasan kita sesungguhnya untuk para pelajar, dan semuanya kita ini adalah pelajar, talibul ilm. Semuanya adalah talibul ilm. Kita, bahkan Syekh Muqbil rahimahullah taala, ketika beliau dipuji dan dipuji, mana illa talibul ilmi. Semuanya begitu tawadhu'nya beliau rahimahullah taala. Ana talibul ilmi, saya talibul ilmi. Ketika ada orang memuji-mujinya bahwa dia adalah orang nomor satunya negeri Yaman, ulama terbesarnya di negeri Yaman pada saat ini, di zaman dan seterusnya. Beliau dengan rendah hati mengatakan bahwa mana illa talibul ilmi. Sama seperti kalian, saya menuntut ilmu. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini tawadhu'nya beliau rahimahullah taala. Wallahu musta'an. Ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tidak ada dosa atas orang-orang yang melakukan kebaikan. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu ikhwani fillah azakumullah, karena mudahnya dan gampangnya agama ini, dan kalau terjadi sesuatu pada umat ini, kesalahan-kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja atau lupa atau lalai, juga Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wada'an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alaihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wada'an ummati al-khata." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa atas orang-orang yang melakukan kesalahan karena kekeliruan, bukan karena kesengajaan. Wan nisyan, atau karena kelupaan. Wa mastukrihu alaihi, dan dia melakukan pekerjaan yang merupakan dosa tapi dia dipaksa. Mereka-mereka ini tidak mendapatkan dosa sama sekali. Sekali lagi ikhwan fillah azakumullah, agama kita ini adalah agama yang luar biasa. Dan ini dalam prakteknya Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Memberikan kemudahan. Seperti kalau kita puasa kemudian kita lupa. Kemudian makan, Masya Allah, makan satu piring, setelah itu minum satu gelas, Masya Allah, sudah kenyang. Sudah kenyang. Baru setelah masuk semuanya, baru dia ingat, ternyata anak puasa. Ternyata anak puasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala wa shariba falyutimma shaumahu fa innama atamahu Allah wa saqah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang lupa kemudian dia makan dan minum, setelah itu baru dia ingat bahwa dia dalam keadaan puasa, hendaknya dia melanjutkan puasanya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan dan yang memberi minum untuknya. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau dalam keadaan makan kemudian dia ingat, harus dia mengeluarkan apa yang ada di mulutnya. Kelas, mafhum barakallahu fikum. Atau dalam keadaan makan kemudian ada yang menegur, jangan dimarahin orang yang menegur. Paham insyaallah. Kenapa kau bilang-bilang? Mestinya sudah selesai baru kau bilang-bilang.
Jangan ya, barakallahu fikum. Baik. Tetap si yang melihat ini harus mengingatkan orang tersebut karena ini perkara mungkar. Perkara mungkar. Perkara mungkar walaupun orangnya tidak melakukan apa? Tidak mendapatkan dosa. Tapi pada haknya orang yang melihat ini bahwa dia tahu ini orang puasa, kita semua puasa bulan Ramadan. Ya dia ingatkan. Wallahu musta'an. Kemudian ya akhwah barakallahu fikum. Walaupun kita tidak mampu melakukan satu amalan, karena adanya halangan-halangan, kalau ada kejujuran, ada ketulusan, ada keikhlasan dalam kalbu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung akan memberikan pahalanya walaupun kita tidak melakukannya. Walaupun kita tidak melakukannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba syahadata bisidqin, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada'i wa in mata 'ala firashihi." Man talaba syahadata bisidqin, barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia mati syahid dengan ikhlas lillah Subhanahu wa taala. Ikhlas lillah Subhanahu wa taala, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berikan aku mati syahid." Kata Rasulullah SAW, "Ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada." Allah akan menyampaikan dia ke posisi orang yang mati syahid, wa imma ta'ala firasyi, walaupun dia mati di atas kasurnya. Walaupun dia mati dengan syarat apa? Sidq. Man sadaqallaha sadaqahullah, barang siapa yang berlaku jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berlaku jujur terhadapnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanan memberikan pelajaran kepada para sahabat yang lainnya. Dalam perjalanan perang beliau mengucapkan satu ucapan. Beliau mengatakan, "Laqad khallaftum bil madinati rijalan ma qata'tum wadiyan wa la saraktum tariqan illa syarakukum fil ajr habasahumul marad." Kata Rasulullah, "Laqad khallaftum bil madinati rijalan." Sungguh kalian telah meninggalkan orang-orang di Madinah. Tidak semuanya keluar untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang bisa keluar, yang memiliki kemampuan. Kata Rasulullah, ada orang-orang di Madinah, tentunya kecuali apa? Orang munafik. Kecuali orang munafik, mereka sama sekali tidak memiliki apa? Bagian dari keimanan dan bagian dari kenikmatan akhirat nantinya. Karena kafir mereka. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang kalian tinggalkan. Maka tatum wadian, kalian tidak menempuh satu lembah, wala salakum tarikan, dan kalian tidak menyeberangi satu jalan, menyeberangi lembah dan menjalani satu jalan, illa syarakukum bil adkiwali, mereka ini yang kalian tinggalkan di Madinah, menyekutui kalian dalam masalah pahala. Mereka tetap di Madinah, dan mereka mendapatkan pahala perjalanan perang ini. Kata Rasulullah SAW, habasahumul marad, mereka ditahan oleh penyakit. Dengan penyakit yang ada pada mereka, mereka tidak mampu untuk melakukan apa? Melakukan perjalanan untuk melakukan peperangan. Mereka tidak mampu untuk itu. Wala haula wala quwwata illa billah. Maka ikhwani fillah azakumullah, berlaku ikhlas, berlaku jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, berlaku jujur dan berlaku ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang terkena tombak atau anak panah. Dia masuk Islam, kemudian ikut berperang. Setelah itu dia mendapatkan harta ganimah, bagian dan jatah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kepada dia. Kata dia, apa ini? Kata Rasulullah sallallahu, kata orang yang memberikannya, ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembagian yang dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk engkau. Kemudian dia membawa bagian itu, kemudian dia datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa ala hada ubayyuka ya Rasulullah. Aku membayar engkau bukan untuk mendapatkan ini ya Rasulullah. Akan tetapi aku membayar engkau agar supaya aku mati syahid. Terkena tombak di sini dan keluar di sini, atau dengan isyarat-isyarat yang dia isyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi peperangan berikutnya,
Dicari orang ini ternyata kedapatan, sudah mati. Dan sesuai dengan apa yang diisyaratkan, di tempat yang diisyaratkan itu masuk tombak, dan tempat keluarnya keluar itu tombak. Kata Rasulullah SAW, apakah orang itu yang bilang kemarin? Qalu na'am ya Rasulullah. Qala sadaqallaha fasadaqahullah. Dia telah berlaku jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membalas kejujurannya. Baik. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini agama kita, ini agama yang luar biasa indahnya, agama yang luar biasa bagusnya, sempurnanya, agama yang luar biasa mudahnya. Maka tidak pantas untuk kita meninggalkannya, tidak pantas untuk kita melalaikannya, tidak pantas untuk kita membiarkannya. Justru kita semuanya harus bersegera, harus berlomba-lomba, harus sokong menyokong, harus bantu membantu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita adalah umat yang dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang dimaksud ukhuwah imaniyah. Ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas iman. Karena kita banyak dan tidak semua pekerjaan bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Ada pekerjaan-pekerjaan, ada masyru'at, ada proyek-proyek besar yang harus dilakukan secara gotong royong, tolong-menolong, bantu-membantu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Baik. Semua ya barakallahu fikum. Amal jama'i yang perlu kita lakukan. Baik. Misalnya untuk tercapainya dan terjadinya halaqat seperti ini. Tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Harus ada pembagian kerja. Kau yang melakukan ini, kau yang melakukan ini, kau yang melakukan khairan insyaallah. Anak siap untuk ini, anak siap untuk ini. Dan terjadilah apa yang kita lihat. Ta'awun al-birri wat taqwa. Ta'awun, karena memang yang namanya manusia adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan orang-orang beriman dari kalangan perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd, sebagiannya sebagai penolong atas sebagian yang lainnya, sebagiannya sebagai pelindung atas sebagian yang lainnya. Ya'muru bil ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan untuk melakukan amar ma'ruf dan menghalangi dari melakukan kemungkaran. Adapun orang-orang munafik, sebagaimana orang beriman ada laki-laki, ada perempuan. Sebagaimana orang munafik, orang-orang munafik ada juga dari kalangan perempuan, ada juga dari kalangan laki-laki. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd. Ba'dhum min ba'd. Lihat. Ba'dhum min ba'd. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum, nasallaha fanasiyahum. Orang munafik mereka senantiasa apa? Ya'muruna bil munkar, memerintahkan kepada kemungkaran, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan senantiasa melarang dari kebaikan. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka menahan tangan mereka, tidak mau tolong-menolong, tidak mau bantu-membantu, tidak mau sokong-menyokong untuk kebaikan. Nasallaha fanasiyahum. Mereka adalah orang-orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun melupakan mereka, yakni membiarkan mereka, tidak menolong mereka, tidak memberi hidayah kepada mereka. Wala haula wala quwwata illa billah. Maka kita ini ya ikhwah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim mukmin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perumpamaan yang sangat indah. Memberikan perumpamaan yang sangat indah. Rasulullah SAW
memberikan perumpamaan yang indah. Yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Persaudaraan ini digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam ucapan beliau, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang-orang yang beriman terhadap orang-orang yang beriman lainnya kal bunyan sama seperti bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'dahu ba'dha, yang saling mengokohkan antara satu dengan yang lainnya. Perumpamaan yang sangat indah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga perumpamaan yang lainnya kal jasadil wahid idza istaka min udhun tada'alahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Rasulullah SAW memperingatkan kita dan memberikan perumpamaan untuk kita tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, bahkan ukhuwah salafiyah. Bahwa kita ini sama seperti satu jasad. Kalau salah satu di antara anggota tubuh kita ini merasa sakit, maka semuanya akan merasakan sakitnya. Semuanya akan merasakan sakitnya. Kalau satunya bengkak, mungkin hampir di antara kita ada yang sudah merasakannya. Contoh misalnya, tangan kita ini kejepit pintu. Maka yang pernah merasakan tangannya kejepit pintu atau diketuk sama palu misalnya, sampai membiru, dia akan rasakan bagaimana tidurnya di malam hari itu tidak nyenyak. Wala haula wala quwwata billah. Syekh Mukbil rahimahullah taala memberikan di antara nasihat untuk para penuntut ilmu yang perlu dimiliki. Yang pertama kali beliau sebutkan untuk para penuntut ilmu, tajannubul masyakil, menjauhkan diri dari muskilah, cekcok, tidak sepaham, yakni pokoknya ada sengketa dengan temannya, ada ketidakcocokan, ada ketidakpahaman, ada al-muhim, muskilah di antara teman-temannya. Wallahi, siapa yang belajar, apalagi orang-orang yang hidup dalam kehidupan pondok, yang kehidupannya cuma situ-situ saja, dari masjid ke asrama, asrama ke WC, WC ke dapur, dapur ke masjid, masjid ke WC, WC ke dapur, itu aja berputar-putar sampai bertahun-tahun. Wallahi, kalau mereka dapat muskilah, berantem sama temannya, bertengkar dengan temannya, wallahi saat ada 2 ayat satu hari tidak bisa hafal. Pikirannya terus ke temannya. Kenapa tidak diajak bicara? Kenapa? Walah, asli itu saja pikirannya. Dia baca buku begini itu. Yang tergambar di situ adalah temannya itu. La haula wala quwwata illa billah. Dan siapa yang pernah merasakannya, dia akan mengerti dan paham betul tentang nasihat ini. Siapa yang mau betul-betul belajar dan tenang dalam belajarnya, jangan coba-coba bikin muskilah. Jangan coba-coba bikin muskilah dengan yang lainnya. Jangan bikin masalah. Kalau perlu tanazul dari hak. Cuma satu pulpen. Pulpen kita ini pun ada apa? Itu pulpen saya. Ambil aja. Mudah-mudahan lama dia pakai. Mudah-mudahan lama dia pakai ini pulpen. Dan jangan cuma itu. Saya tidak bicara lagi. La haula wala quwwata illa billah. Senang enakan. Dulunya ketemu senyum-senyum, sekarang sudah bermuka masam. Maka ukhuwah, persaudaraan ini perlu banyak untuk kita korbankan demi tercapainya ukhuwah. Dan ini nikmat yang luar biasa besarnya. Ukhuwah, persaudaraan adalah nikmat yang luar biasa besarnya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum." Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Id kuntum a'da fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi. Ingat, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan jadilah kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala bersatu, bersaudara.
kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Padahal sebelumnya kalian berada di tepi jurang kebinasaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian. La haula wala illa billah. Maka ikhwani fillah azakumullah. Ada beberapa poin yang perlu kita ingat dan kita cermati agar supaya namanya ukhuwah ini langgeng terus. Baik. Ukhuwah langgeng terus. Karena ini nikmat yang luar biasa. Bahkan kita perlu berkorban agar supaya nikmat ini tetap ada. Dengan cara mensyukurinya dan menjauhi permasalahan-permasalahan yang akan menjadikan retak hubungan persaudaraan. Ya subhanallah, nikmat luar biasa kalau kita keluar dari rumah kita dalam keadaan kita tidak memiliki gil terhadap saudara kita yang lainnya. Kita menganggap seluruh kaum muslimin, masya Allah, semua saudara kita. Semuanya saudara kita. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjauhi asbabul furqah, sebab-sebab untuk terjadinya perceraian, terjadinya percekcokan, permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Makanya dalam banyak bab-bab yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam masalah baik, perkara-perkara yang diharamkan oleh Subhanahu wa taala, semuanya itu kalau kita langgar akan memicu yang namanya apa? Kebencian, kedengkian, amarah. Masalah jual beli yang banyak, di antaranya gish, tidak, ini tipuan. Wala haula wala quwwata illa billah. Kalau kita melanggarnya, maka apa? Maka kita akan melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ukhuwah Islamiyah ini, ukhuwah yang luar biasa, lebih besar dan lebih agung, bahkan lebih kuat dari ukhuwah tiniyah. Persaudaraan yang diikat oleh tanah. Artinya persaudaraan yakni dengan pertalian darah. Yakni saudara kita sendiri, saudara kandung. Sepupu 2 kali, sepupu 3 kali, sepupu 4 kali, masih saudara dekat namanya ini. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Terkadang ya barakallahu fikum lebih cinta kita terhadap saudara kita yang jauh sekali hubungan kekerabatannya dengan kita. Lebih cinta kita terhadap dia ketimbang saudara kita, saudara sekandung, bahkan mungkin saudara kembar kita. Kalau seandainya kita memiliki saudara kembar, maka sesama kaum muslimin senantiasa menolong, saling membantu, saling menyokong, saling menasihati, saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, dan tidak boleh menyakitinya. Cinta inilah yang menghalangi kita, ukhuwah persaudaraan inilah yang menghalangi kita untuk menyakiti sesama kaum muslimin, mengganggu mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yu'dunal mu'mina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti, mengganggu, mengusik ketenangan orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, maka dihtamalu buhtan, maka sungguh mereka telah memikul kedustaan, wa itsman mubina, dan telah memikul dosa yang sangat terang dan jelas. Mereka disakiti, mereka diganggu tanpa dosa yang mereka lakukan. Kita yang salah, kita yang keliru. Wallahu musta'an. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, untuk tetap langgengnya persaudaraan kita ini, persahabatan kita ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diajak bicara adalah orang-orang yang beriman. In ja'akum fasiqun binaba'in, kalau datang orang yang fasik di antara kalian dengan berita, satu informasi, fatabayyanu, harus tabayyun. Tidak semua kabar yang kita dengar adalah benar. Tidak semua informasi yang kita dengar adalah betul. Apalagi di zaman sekarang, orang banyak sekali nifak, berlaku apa? Berlaku munafik,
dan berlaku maksiat. Baik. Fasik tidak layak untuk dia membawa berita. Kata Allah SWT, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Maka hendaknya kalian mencari tahu. Jangan langsung diterima mentah-mentah. Datang orang kepada kita, "Ya akhi, Ustaz, si fulan begini. Langsung kita percaya, oh, kalau begitu berarti begini. Itu salah. Sikap yang salah dan keliru. Pada saat kita mendengar berita, langsung kita telan mentah-mentah begitu, dan langsung kita menyikapinya, ini adalah kekeliruan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Tabayyun. Kita tahan dulu, dari mana yang dapat berita ini? Oh, dari begini Ustaz. Dari isi bulan itu dari mana? Oh, enggak tahu Ustaz. Oh, sudah, enggak usah. Kan gampang. Kau sendiri yang melihatnya, kau sendiri yang mendengarnya, kau sendiri. Oh, bukan Ustaz. Iya, ini bulan. Panggil si bulan itu. Kau yang mengucapkan begini-begini. Anu Ustaz, anu. Berkelaku. Ternyata tidak ada. Tidak tahu siapa yang bikin ini cerita. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun. Kita harus mencari tahu kebenaran dan keabsahan berita itu. Terlalu banyak kabar-kabar yang tidak boleh kita sampaikan dan kita beritakan kepada orang lain. Masuk kabar kepada kita kelas. Ahsannya itu jadi kuburan kabar. Ahsannya kita menjadi kuburan kabar. Dalam artian sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, "Kafa bil mar'i itsman ayyu haditha kullama sami." Cukup merupakan dosa bagi seorang ketika dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Banyak informasi masuk kelas. Sudah, kelas, diamkan. Masuk, diamkan. Masuk, diamkan. Kecuali perkara-perkara penting memang untuk kita sampaikan dan penting kita ingatkan, ada wal afdal. Tabayyun. Apakah benar terjadi? Apakah betul? Apakah begini? Wala quwwata illa billah. Seperti misalnya, ada teman kita lama tidak ikut pengajian. Lama tidak ikut pengajian. Tahu-tahu kita lihat dia berdiri di muka tempat lokalisasi. Langsung ada kabar, "Ustaz, si bulan itu yang tidak lama ngaji itu, ana lihat Ustaz di sana, Ustaz. Ana dengan wajah yang betul-betul meyakinkan. Tempat itu begini, tidak mungkin dia berada itu kecuali begini. Padahal mungkin pada saat itu kebetulan dia berada sudah dia tidak tahu kalau itu ada tempat lokalisasi tempat ini. Alhasil yang biasanya kita masih berharap kalau ketemu dengan si fulan ini, kalau ketemu masih senyum-senyum, bagaimana kabarnya? Ada pengajian di sana, ada taklim di sana. Antum hadir, insyaallah kita dapat faedah dan seterusnya. Setelah dapat informasi ini, langsung melengos. Tidak mau melihat, tidak mau mengajak lagi, tidak mau la haula wala quwwata illa billah. Langsung mengambil sikap. La haula wala quwwata illa billah. Kata bayan. Kalau perlu kita ajak memang ya akhi antum. Karena mau bicara sebentar. Ada kabar yang masuk kalau begini dan begini. Kalau dia mengatakan, siapa yang bilang Ustaz? Tidak usah tahu. Ada kabar begini. Kalau memang tidak ya tidak usah. Tidak benar itu, alhamdulillah. Kita harapkan semuanya tidak benar yang seperti itu. Ya, walaupun bagaimana tetap kita harus saling menasihati. Ya nih, kita menasihati saudara kita. Kalau memang tidak seperti apa yang dituduhkan. Sebagaimana ucapan apa? Ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sa'd bin Waqqas radhiyallahu taala anhu, ketika orang-orang Irak mengatakan bahwa Sa'd bin Waqqas ini la yaqsim bisawiyah, dia tidak membagi sesuai dengan pembagian yang betul, kemudian la yasirum ashariyah, dan dia tidak pergi berperang, dan walhasil tidak betul dalam sholatnya, walhasil tuduhan-tuduhan yang banyak. Sehingga untuk menjaga stabilitas dan keamanan, Umar bin Khattab mencopotnya dari jabatannya dan dipanggil dia.
Kemudian dikatakan, ya Aba Ishaq, apa betul kabar ini begini tentang engkau? Ya Amiral Mukminin. Ya Amiral Mukminin. Yang disampaikan kabar-kabarnya. Keadaan sesungguhnya. Adapun masalah sholat saya, yang mereka anggap aku tidak becus dalam melakukan sholat. Wallahi ya Amiral Mukminin, aku tidak pernah menyelisih apa yang dilakukan Rasulullah SAW dalam sholatnya. Aku melakukan memperpanjang 2 rakaat pertama dan memperpendek 2 rakaat yang berikutnya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Dzalika dhannu bika ya Aba Ishaq. Itu memang yang merupakan sangkaan aku terhadap engkau. Bukan aku mencopot engkau karena masalah ini. Akhirnya apa? Pada saat menjelang kematian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau tetap memasukkan Sa'ad bin Abi Waqqas walaupun dia dicopot dari kegubernuran pada saat itu. Dia Sa'ad juga termasuk orang yang berhak dan memiliki kapasitas untuk menjadi khalifah setelah aku. Jadi kalian silakan memilih. Dan Sa'ad bin Waqqas termasuk. Aku mencopotnya bukan karena kekurangan yang ada pada dia. Bukan kekurangan yang ada pada dia. Aku mencopotnya karena masalah stabilitas. Masalah keamanan, karena orang-orang banyak ngoceh banyak macam-macam, maka aku menggantinya. Dia orang baik, dia memiliki kemampuan dan dia memiliki dan seterusnya. Ya, ini ikhwani fillah azakumullah, pelajaran yang kita harus ambil dari generasi salafun saleh dalam menyelesaikan masalah. Kalau ada cuma kabar-kabar, jangan terlalu cepat untuk ditelan dan jangan terlalu cepat untuk disebar-sebarkan. Biarkan dulu tenang, apa sesungguhnya, betulkah? Fatabayyanu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Jangan sampai engkau menetapkan satu keputusan, mengambil satu sikap yang engkau timpakan pada seorang yang sebenarnya mereka tidak melakukan kesalahan. Ya akhirnya pada berikut hari kalian menyesali tindakan itu. Itu yang pertama, ya barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Akhirnya kalian menyesali apa tingkah laku kalian, sikap kalian terhadap saudara kalian yang diceritakan itu. Baik. Kemudian ya barakallahu fikum, perkara-perkara yang perlu kita jaga dalam pergaulan kita, persahabatan kita, pertemanan kita, perlu kita jaga jangan sampai kita merendahkan saudara kita, teman kita. Apalagi seorang guru, seorang mudarris, atau seorang muallim, atau seorang ustadz. Jangan dia membodoh-bodohi muridnya. Jangan dia mengatakan, kau di sini, sudah berapa lama kau di sini? Sapi kau. Disapi-sapiin. Walaupun orang itu bodoh ya, subhanakallah, tidak mau dibilang sapi. Tidak mau dibilang sapi. Hatta orang bodoh, hatta ucapan bodoh. Kau di sini sudah 4 tahun, bodoh kau. Tidak bijaksana ucapan-ucapan seperti ini. Barakallahu fikum. Apalagi dengan lakap-lakap membodoh-bodohi orang. Dalam artian muridnya sendiri, muridnya sendiri. Muridnya sendiri. Orang itu nantinya akan minder. Muridnya itu sendiri akan minder. Merasa kecil hati, merasa ini. Akhirnya dia merasa tidak punya apa-apa sama sekali. Jangan memberi lakap dan jangan memberi julukan-julukan yang tidak sedap untuk kita dengar. Sapi atau himar, atau daerah sana di Manado orang bilang babi. Kalau di sini mungkin tidak terlalu orang bilang, orang memaki di sana, babi ngana. La haula wala quwwata illa billah.
Tapi kalau di sini tidak ada orang memaki dengan mengucapkan babi, ya paling pol-polnya anjing. Baik. Di sana babi karena banyak babi di sana. Jangan ya kebarakallahu. Sapi, hatta sapi yang dimakan dagingnya ini, jangan ada yang mengatakan sapi. Hatta temannya sendiri. Tidak ada yang melakukan lakap-lakap seperti ini kecuali orang-orang fusak, orang fasik, orang tidak beradab, orang yang tidak berakhlak, yang kerjanya cuma di pinggir jalan sana. Waktu sholat masuk tidak sholat. Giliran amar ma'ruf nahi mungkar, dia juga tidak amar ma'ruf nahi mungkar sebagai hak-haknya orang-orang yang ada di jalan. Kalau dia duduk di pinggir jalan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Fa'idha abaitum illa tariqa fa'atut tariqa haqqa." Kata Rasulullah SAW, kalau kalian tidak mau minggir dan tidak mau berhenti dari duduk di pinggir jalan, maka hendaknya kalian memberi haknya jalanan. Para sahabat mengatakan, "Wa ma haqquha ya Rasulullah?" Apa haknya? Kata Rasulullah SAW, memberi salam, menjawab salam, kemudian gadul basar, amar ma'ruf nahi mungkar. Haknya jalan. Dan orang-orang yang fusak yang ada di pinggir jalan ini, banyak-banyak nongkrong di pinggir jalan, sama sekali tidak melakukan haknya jalan. Mereka-mereka ini yang paling banyak memaki. Paling banyak memaki. Memberi lakap-lakap. Dan seakan-akan nikmat yang namanya lakap-lakap ini kalau mereka ucapkan. Setan dari mana kau setan ini? Yang dibilangi setan juga senyum-senyum saja. Tidak ada rasa. Oleh orang Madu sana bilang, dari mana anak babi? La haula la quwata illa billah. Ini bukan orang Kristen, orang Muslim ya. Barakallahu fikum. La haula la quwata illa billah. Dia menceritakan seperti itu. Temannya juga yang biasa-biasa saja. Giliran yang lainnya begitu kan tetap biasa-biasa saja. Ini sudah merupakan apa? Sudah merupakan penghias dari apa? Pergaulan mereka. Suatu yang jelek sudah menjadi indah. Sudah menjadi kebiasaan mereka dan bukan merupakan suatu penghinaan lagi. Wala haula wala quwata illa billah. Ini tentunya kita katakan hanya dilakukan oleh orang fusak, tidak pantas dilakukan oleh para pelajar. Kaum muslimin saja tidak boleh melakukannya, apalagi sebagai orang yang berpendidikan, orang yang menuntut ilmu agama. Haram hukumnya untuk dia memanggil saudaranya dengan lakap-lakap yang tidak benar. Dengan lakap-lakap yang tidak dia sukai. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika hum dhalimun. La haula illa billah. Ini adab pertemanan, persahabatan, pergaulan yang harus kita pegang erat. Kapan-kapan ini kita abaikan dan kita melanggar, maka akan muncul keretakan akid. Akan muncul keretakan. La yaskhau sukhriya, jangan memandang enteng. Dan jangan mentertawakan. Dan jangan mentertawakan. Dan jangan memojokkan atau memposisikan saudara kita pada suatu posisi yang dia akan diketawai. Terlalu banyak bercanda, termasuk diantaranya temannya ini, yakni qadar Allah, dia tidak fasih dalam mengucapkan ucapannya. Dia asalnya misalnya sumbing, assalamualaikum, kemudian ucapan bunyi sengau yang dari mulutnya itu tidak enak untuk kita dengar. Ini tidak normal. Giliran saya iqamat, dia disuruh naik. Dia disuruh naik. Sambil apa? Sambil bercanda. Agar supaya apa? Agar supaya ketika dia menjadi imam, orang akan mengetahuinya. La haula quwata illa billah. Ini juga tidak diperbolehkan dalam syariat kita ini.
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Mungkin dia Masya Allah saudara kita ini kekurangannya di bidang ini, tapi dia memiliki kelebihan di tempat yang lain. Dia memiliki keutamaan di tempat yang lain. Bahkan mungkin wallahi dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, asa yakunu khairan minhum. Mungkin saja orang yang dianggap remeh, dianggap enteng ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita. Wala nisa'un min nisa'in asa yakunu khairan minhum. Demikian juga perempuan. Perempuan ini yang paling banyak anunya. Paling banyak muskilahnya. Wala nisa'un min nisa'in asa yakunu khairan minhunna. Banyak menjelekkan orang, menganggap ini kurang, menganggap itu kurang. Mungkin saja yang dianggap jelek itu dianggap kurang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dia. Mengejek, menghinakan, memberi lakap-lakap yang tidak bagus. Tidak ada yang melakukannya kecuali orang-orang yang telah rusak akhlaknya. Rusak akhlaknya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bihasbi imri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Sungguh merupakan satu kejelekan yang telah dilakukan oleh seorang ketika dia menghinakan saudaranya sesama muslim. Baik. Wala haula quwwata illa billah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dilarang tajassus. Dilarang mencari-cari aib. Dilarang mencari-cari aib orang lain. Larang ditajassus. Wala haula quwwata illa billah. Perkara-perkara yang kita sebutkan tadi ini, kalau kita melakukannya akan muncul kedengkian, muncul kebencian dari saudara kita yang kita perlakukan seperti itu. Kita memberi lakap-lakap, kita memberi ini dan memberi itu, menghinakannya dan merendahkannya, muncul kebencian, antipati. Dan pada akhirnya walaupun sudah bai'an, walaupun sudah akur-akuran, tetap bekas-bekasnya itu sudah tidak bisa dihilangkan lagi. Walaupun sudah bagus, sudah kefahal ya, tinggal begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ada ini. Dia tidak mau lagi sama seperti sedia kala. Dia khawatir jangan sampai kalau dekat ulang akan muncul seperti apa yang telah lewat. Kalau sudah kayak gini kita yang terkena bahaya. Kalau kita yang melakukan kejelekan ini. Kita yang kena bahaya. Wallahu musta'an. Kemudian apa? Perkara berikutnya tidak boleh tajassus. Mencari-cari aib orang, membongkar-bongkar aib orang tidak diperbolehkan. Cukup kita dengan aib dan kekurangan kita masing-masing. Yang akan menyibukkan kita dari mencari-cari dan mengorek-ngorek aib orang lain. Muhasabah, sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu qabla an tuzanu wa ta'abu li ardillahi ta'ala wattaqu yawman turja'una la takhfa minkum khafiyah. Demikian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang ma'ruf dari ucapan beliau. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkan dirimu masing-masing sebelum kalian diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu qabla an tuzanu, dan yang kalian menimbang-nimbang sebelum kalian ditimbang. Dan hendaknya kalian mempersiapkan diri untuk berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kalian pada hari itu akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang ada pada kalian. Jadi tidak perlu tajassus. Aib yang ada pada kita sudah terlalu banyak, kekurangan terlalu banyak. Maka introspeksi diri itu luar biasa pentingnya.
Wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian apa? Su'udzan. Perkara su'udzan, berburuk sangka terhadap sesama kaum muslimin. Su'udzan, ini juga adab dan sikap yang tidak pantas untuk dimiliki oleh setiap muslim terhadap muslim yang lainnya, atau lebih khusus talibul ilm terhadap yang lainnya. Baik, su'udzan, berburuk sangka. Baik. Mestinya husnudzan terhadap saudara kita. Oh mungkin begini, oh mungkin begini, oh mungkin dia lupa, mungkin dia keliru, mungkin dia begini. Udzur hendaknya kita apa? Kita munculkan, baik, untuk kita beri udzur saudara kita atas kesalahan dan kekurangan yang mungkin dia lupa, mungkin dia tidak ingat, mungkin dia salah, mungkin dia keliru. Alhasil, baik. Apalagi yang dikatakan oleh para ulama, ainur riba tughsil masawi. Baik, wa ainu sukh tubdil masawi. Mata yang sudah jengkel, tidak senang, itu akan memunculkan sekian banyak kesalahan yang sebenarnya bukan kesalahan, dianggap kesalahan. Baik, ada dia melakukan 1, 2, 3, 4 salah. Pada kalau kita mengecek ulang kejadiannya, kenyataannya bagaimana sesungguhnya, bukan termasuk kesalahan. Baik. Kebalikannya kalau ainur riba tughsil masawi. Kalau mata itu riba, senang terhadap saudaranya, terkadang dia tidak mau menegurnya walaupun itu salah dan nyata-nyata salah. Dan tidak ada takwilan lainnya atas kesalahan itu. Baik. Allah barik fikum. Kemudian perkara berikutnya adalah ghibah. Ghibah. Sebagian dikatakan Rasulullah SAW, dzikruka akhaka bima yakrah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Baik. Inda ghaibatihi tentunya. Engkau menyebutkan saudaramu atas perkara-perkara yang tidak dia suka untuk disebutkan atau diceritakan. Apakah masalah akhlaknya, atau masalah tubuhnya, atau masalah apa yang ada pada dia yang tidak senang untuk diceritakan, dalam keadaan dia tidak hadir di situ. Baik. Dan kalau ada orang yang menggibah ini, hendaknya kita ingatkan. Baik. Sebagaimana sudah merupakan contoh, baik, di zaman Rasulullah SAW, Ka'ab bin Malik, kisahnya masyhur insyaallah, yang tidak ikut perang Tabuk dengan beberapa orang yang tidak ikut, termasuk Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi', yang tidak ikut dalam perang Tabuk ini, yang 3 ini yang dikatakan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ala salasatil ladzina khulibu hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaihi thumma ta'aba alaihim liyatubu innallaha tawwabur rahim. 3 orang ini, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah, kemudian Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini, yang dia sendiri mengisahkan dalam kisah yang panjang, wallahi aku tidak pernah memiliki persiapan selengkap persiapan sekarang ini. Dulunya setiap peperangan aku memiliki satu kuda. Sekarang aku sudah mempersiapkan 2 kuda. Akan tetapi kabar Allah, dia tidak sempat ikut peperangan pada saat itu. Sehingga kata Rasulullah SAW ketika berada dalam medan perang, dalam perjalanan, ma fa'ala Ka'ab. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab? Kok tidak kelihatan dia? Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia ini tersibukkan oleh hartanya dan dia sudah mulai kelihatan sombong. An-nazar ila ifaihi, yani ungkapan tentang apa? Mulai sombongnya, mulai tertipu dengan harta kekayaannya. Apa jawaban sahabat yang ada di sampingnya? Kata sahabat yang lainnya, bi'sa ma qulta. Betapa jelek apa yang kau ucapkan ini. Wallahi ya Rasulullah, ma na'rifuhu illa haqq. Illa bi khair. Ma na'rifu illa bi khair. Atau bihadzal ma'na.
Wallahi ya Rasulullah, kami tidak kenal dan kami tidak tahu tentang Ka'ab kecuali dengan kebaikan. Ya mungkin ada saja kesalahan. Setiap orang memiliki kesalahan, memiliki kekurangan, mungkin khilaf, mungkin apalah namanya. Baik. Wala ala quwwata illa billah. Maka kalau ada orang menggibai kita, menggibai saudara kita, kita katakan ini. Jangan ceritakan orang, jangan cerita-cerita seperti ini tentang orang lain. Kita nasihati orang yang menggibai. Dan kita harus yakin kalau ada orang menggibah di hadapan kita, sebentar lagi kita akan digibai oleh dia ke orang lain. Akid. Siapa yang membawa kabar-kabar kejelekan orang lain ke hadapan kita, maka dia pula yang akan menukil dan mengambil kabar-kabar kita ke orang lain yang kita tidak senang untuk disampaikan. Kemudian setelah itu jangan disampaikan kabar ini ke orang lain dalam bentuk pembicaraan. Kemudian jangan kita tajasus dan jangan banyak sekali sikap yang harus kita lakukan terhadap orang yang senantiasa membuat ghibah. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kata Allah Subhanahu wa taala wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan kalian saling menggibai antara satu dengan yang lainnya. Karena ghibah ini adalah alat pemicu yang luar biasa untuk terjadinya pertengkaran, ketidakcocokan, kemarahan. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita. Maukah kalian memakan daging saudara kalian dalam keadaan bangkai? Pakar itu kalian sendiri tidak senang. Dalam keadaan mayit saja dia tidak senang, apalagi dalam keadaan hidup. Dan yang lainnya dari permasalahan-permasalahan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat khiyar, umat terbaik. Ukhrijat lin-nasi, dikeluarkan untuk manusia ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah justru yang mestinya kita lakukan ketika kita berkawan, berteman, bersahabat. Antara satu dengan yang lain, amar ma'ruf nahi munkar. Di sana kita rentet firman Allah Subhanahu wa taala, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. La ya? Fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu lakum ayati la'allakum ta'qilun wa tattaqun. Kemudian setelah Allah SWT mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun. Pertemanan, perkawanan, persahabatan itu nanti bisa akan langgeng kalau kita melakukan ini di bawah. Amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ingat ya barakallahu fikum, terkadang justru karena kentalnya persahabatan, kuatnya pertemanan, sehingga amar ma'ruf ini tidak dilakukan. Takut tidak enak. Takut menyinggung perasaan. Orang jauh bilang pekeuh. Takut. Walhasil dia tidak menegurnya karena apa? Karena sahabatnya. Padahal justru ketika tidak menegurnya, disitulah letak apa? Pengkhianatan kita. Disitulah letak pengkhianatan yang kita lakukan. Ikhwani fillah azakumullah. Maka kesimpulannya, kalau kita pengen diperbuati baik oleh orang, maka mestinya kita perbuati baik oleh orang. Kalau kita pengen orang berlaku jujur terhadap kita, mestinya kita berlaku jujur terhadap mereka. Kalau pengen orang berbaik terhadap kita, maka kita mestinya berbuat baik kepada mereka. Dan seterusnya. Dan bagaimana bisa kita tidak melakukan apa yang kita harapkan? Dan kalau kita ini sudah melakukannya, kita mengharapkan kebaikan orang, sementara kita tidak memberikan kebaikan kepada mereka,
Maka inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Al-ayat dan seterusnya. Tatfif namanya. Jangan dikira tatfif itu hanya pada timbangan. Mengurang-urangi timbangan, mengurangi takaran. Lah, bukan cuma ini yang namanya tatfif. Mengurang-urangi hak orang lain. Ini lebih umum dari sekedar tatfif pada timbangan dan takaran. Maka Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan apa? Memberikan contoh tentang tatfif ini. Para pekerja, para pegawai yang sudah digaji oleh pemerintah. Untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Masuk dari jam sekian, pulang jam sekian. Mereka tidak masuk di waktunya, kemudian pulang lebih dahulu dari waktunya, kemudian dia mengundur-undurkan pekerjaan dan seterusnya. Ini adalah tatfif. Tapi mengurang-urangi takaran. Kemudian kita berkuar-kuar korupsi, ntar dia korupsi. Dia korupsi. Walhamdulillah, korupsi waktu. Kita kembali ke barakallahu fikum. Kita wailul mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia membeli, dia minta untuk apa? Dia disempurnakan. Dia disempurnakan. Kasih panas dulu itu apa? Timbangan. Apalagi kalau langsung coba dulu deh. Sudah makan 5 biji baru apa? Baru selesai timbangan. La haula wala quwwata illa billah. Coba satu aja, jangan banyak-banyak. Tapi yang namanya kehidupan sekarang ya subhanallah. Tatfif ini ada di mana-mana. Kehidupan di zaman sekarang ini tatfif ada di mana-mana. Hampir semua pembicaraan kebanyakannya dusta. Hampir semua kabar kebanyakannya sudah dibubuhi dengan kedustaan. Hampir di semua persengketaan dibubuhi dengan kedustaan. Persengketaan, khianat. Hampir semua jual beli juga demikian. Dibubuhi dengan sumpah palsu, khianat, macam-macam. Semua lapangan-lapangan kehidupan kita. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tetap menjaga diri. Memang siapnya ada tatfif pada apa? Pada timbangan. Tapi ini luas maknanya. Kita pengen diperlakukan sempurna, pengen dihormati, pengen dimuliakan, pengen dinomorsatukan, pengen. Tapi kita tidak mau menghormati orang lain. Kita tidak mau memuliakan orang lain. Kita namanya tatfif namanya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Begitu dia mau menjual orang lain, dia tidak sempurna. Kalau dia pas dia membeli untuk dia jual ulang, dia minta 1 kilo lebih bahkan. Begitu dia jual dalam keadaan tidak sampai 1 kilo lagi, tinggal 8 ons atau 9 ons. Wala haula wala quwwata illa billah. Kata Allah Subhanahu yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak yakin bahwa mereka nanti akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala? Liyaumin azim, di hari yang sangat besar, sangat agung. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari itu orang semuanya bangkit di hadapan Rabbul Alamin. Tidak ada yang ketinggalan seorang pun. Tidak ada yang terlupakan sedikit pun dari catatan amal. Sampai mereka sendiri mengatakan setelah mereka mendapatkan catatan amal masing-masing. Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa gerangan ini sehingga tak luput sedikit pun dari pekerjaan-pekerjaan yang pernah kita lakukan, kecil atau besar, kecuali tertulis di dalamnya. Baik, liyawma abdi yawmin yawma yakumun nasu rabbil alamin. Kalla innal kalla. Baik. Innal abrar kalla inna kitabal abrar lafi sijjin. Istilahnya kata kalla ini kitabul fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin al-ayah. Baik. Wala harakata illa billah.
Baik, kita cukupkan dulu ya, barakallahu fikum. Ini nasihat untuk kita semuanya. Baik, karena kita semuanya adalah para penuntut ilmu, para pelajar, tak terkecuali. Karena ini adalah kewajiban dan tidak ada henti-hentinya kita terus belajar dan belajar. Dan adab ini tetap harus terus menerus kita pegang dan kita amalkan dan kita jalankan agar supaya apa? Agar upaya pertemanan persahabatan itu tetap langgeng. Kalau tidak, maka terjadi macam-macam. Allah musta'an. Kalau ada yang mau bertanya, barakallahu fikum, kalau ada ilmunya, kita jawab. Kalau tidak ada, ya ini. Asallahu dzikri kuntum la ta'lamun. Ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan aja. Hakadah. Baik, barakallahu fikum. Akhwani fillah azakumullah. Tentang masalah pertemanan tadi dengan syarat-syarat dan perkara-perkara yang harus kita jalankan untuk senantiasa langgengnya pertemanan. Ini termasuk dari perintah Allah Subhanahu wa taala secara keumuman untuk kita istiqamah. Istiqamah. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terhadap umat secara keseluruhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu." Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu, hendaknya kalian istiqamah. Istiqamah yang dikatakan oleh para ulama kita, istiqamah hiya al-qiyamu baina yadayillahi ala haqiqatis sidq. Berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas kesungguhan, kejujuran, wal wafa bil ahd, dan memenuhi janji. Dan ini berhubungan dengan ucapan kita, perbuatan kita, keadaan kita, dan niat-niat kita. Dan ini merupakan apa? Merupakan jawami'ul kalim, kata yang pendek tapi mengandung makna yang sangat banyak. Kata yang pendek tapi mengandung makna yang sangat banyak. Maka kita simpulkan bahwa yang namanya istiqamah sulukut tariqil mustaqim min ghairi wijaj, menempuh jalan yang lurus tanpa harus belok kiri dan kanan. Ini yang dimaksud dengan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Rasulnya sebagaimana firman-Nya, "Fastaqim kama umirta." Hendaknya engkau berlaku istiqamah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Untuk umat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu." Di sana ada isyarat bahwa tidak semua orang dan tidak semua keadaan kita berada di dalam istiqamah. Dalam pertemanan tadi dan perkawanan tadi, persahabatan tadi, mungkin saja ada kesalahan, ada kekeliruan, ada kekurangan, maka harus ditutupi dengan istighfar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqimu ilaihi." Istiqamah. Tapi kalau ternyata di sana ada kekurangan, ada halal, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaghfiruhu." Hendaknya kalian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan yang terjadi. Wala haula quwwata illa billah. Maka janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang istiqamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu." Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ayat yang lain, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang istiqamah di atas kebenaran. Ya ayyuhalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu.
tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Di ayat yang lain ini fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih atas mereka. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, mereka adalah orang-orang penghuni surga, dikekal di dalamnya. Wallahu musta'an. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika ada orang minta nasihat kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang masalah agama ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul la ilaha illallah tsumma istaqim." Katakan la ilaha illallah tsumma istaqim. Yani engkau mengucapkan la ilaha illallah dan melakukan konsekuensi dari la ilaha illallah. Itu yang dimaksudkan istiqamah. Baik. Jadi istiqamah itu bukan cuma sekedar nama tok. Baik. Bukan cuma sekedar Baik. Karena sekarang banyak amal istiqamah. Ada. Pondok pesantren ada istiqamah. Internet juga ada istiqamah. Baik. Telepon juga ada istiqamah. Ini warung juga warung istiqamah. Baik, banyak. Warung makan juga istiqamah. La ilaha illallah. Baik. Insyaallah kita masuk ke pertanyaan yang Masya Allah banyak nih kelihatan. Anak kira ada pertanyaan tadi. Anak sudah bergembira. La ilaha illallah.